Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Uzi Cahyanti. Saya dari kelas MBS 21 GHP. Di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi yaitu am dan khos. Saya mengambil judulnya Matkul Usul Fikih. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman semua karena terlalu berisik, karena suasana di rumah saya lagi ramai. Tetapi tidak menghalangi saya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Jadi kita ambil salah satunya dulu ya. Am itu adalah secara lughah syamil muta'addi. Syamil muta'addi. Ya artinya yang melingkupi dan yang berbilang. Sedangkan secara istilah yaitu lafzu yastaghiru jami'an yuflihu lahu biwad'i wahidin daf'ah wajada min ghairi hasri. Jadi lafal yang melingkupi semua pengertian yang patut baginya dan satu pelafalan tanpa ada batasan. Contohnya laki-laki, ikan, burung, dan lain-lain. Jadi teman-teman, bisa kita ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang umum, maka umum itu menyeliputi semuanya. Tidak ada penentuan gitu. Jadi kayak laki-laki pasti remaja laki-laki, anak laki-laki. Intinya yang laki-laki meliputi oleh semuanya. Itu ikannya ini, ikannya itu, pasti meliputi ikan semuanya. Ikan di laut tuh meliputi semuanya. Gitu. Contoh kalau kita ambil dari ayat Al-Qur'an, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu memang dalam kerugian. Insa itu pasti seluruh manusia. Kan insa itu manusia, pasti dia di situ lafaz am. Jadi menyeluruh manusianya, tidak ditentukan manusianya siapa. Terus contoh lain, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang, dari situ saja udah kita ini. Orang-orang pasti menyeluruh semua orang-orang yang beriman. Jadi itu am. Am itu menyeluruh, tidak ditentukan. Contohnya kayak ini. Pak Dodi pernah bilang, contohnya, tolong ambilkan jilbab gitu. Ketika dia sudah sampai di sini, apa yang dia bawa jilbabnya, ya tidak salah karena kita menggunakan lafaz am. Ambil jilbab. Ya jilbab itu menyeluruh gitu. Kecuali itu tadi kita pembahasan khos, nanti khosnya gitu. Nanti kalau khos itu kebalikan dari am. Khos itu khusus telah ditentukan. Nah gitu. Sekarang kita pembahasan khos. Khos itu adalah bentar ya. Khos itu kalau menurut bahasa tertentu, ditentukan gitu. Sedangkan menurut ulama usul fikih, khos adalah lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Secara al-khosu huwa lafzul mawdu'i la ma'na wahidin ma'lumin ala sabilin ifrar. Jadi khusus kan? Khusus, pasti dia sudah ditentukan. Jadi kalau khos ini, seperti contoh yang saya bilang tadi, tolong ambilkan aku jilbab merah. Nanti kalau dia bawa jilbab biru, pasti salah gitu. Kita kan menggunakan lafaz khos. Jadi yang harus dibawa ketika kita memerintah untuk jilbab merah, harus jilbab merah yang harus dibawa ke sini. Jadi kalau menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan khos sebagai haddu kullu lafzi wudi'a li ma'na wahidin ala ifradi wal inqita'i musyarakah. Khos sebagai tiap-tiap lafaz yang dipakai untuk satu arti, satu yang tersendiri dan terhindar dari arti lain yaitu mushtarakah. Jadi paham sampai sini teman-teman? Biasanya kalau kita ingin mencari di dalam ayat Al-Qur'an tentang biasanya kullun itu kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullun itu kan menyeluruh. Jadi setiap nanti diawali oleh kullun pasti itu lafaz am. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Seperti itu teman-teman. Terus bentuk lafaz, bentuk khos. Khos itu ada berbentuk mutlak, yaitu lafaz khos yang ditentukan sesuatu. Maksudnya jika ada ayat yang menunjukkan arti khos, selama tidak ada dalil yang mengalihkan makna hakiki kepada makna lain, maka harus diartikan sesuai makna hakiki. Seperti yang saya
berikan tadi. Contohnya gini, hukum bagi penzina ghair itu muson adalah 100 kali derah. Nah, jadi memang sudah ditentukan gitu, tidak bisa kita yang kayak lapas untuk kita jadikan kos itu untuk umum, tidak bisa teman-teman semua. Jadi itu ya, diingat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Uzi. Cukup sampai di situ saja. Nanti kita akan bertemu penjelasan berikutnya yang lebih mendalam di kelas saja ya. Karena nanti selepas UTS saya akan tampil lagi nih. Bye bye teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.